Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kita ini masih kita belajar kesebangunan dan kongruensi. Pada part kedua ini kita akan melanjutkan dengan membahas kesebangunan pada segitiga dengan garis sejajar. Coba kita perhatikan materi ini. Dua buah segitiga yang memiliki garis sejajar maka bisa dibuktikan keduanya sebangun dan bisa memiliki rumus sebagai berikut. Perhatikan segitiga ABC pada gambar di bawah, di mana garis DE sejajar dengan garis AB. Nah, sekarang kita buktikan apakah dia segitiga. Ini ada dua segitiga ya, segitiga CDE dan segitiga CAB. Kita lihat apakah dia sebangun. Sekarang perhatikan sudut D ternyata sama dengan sudut A. Kenapa sama? Karena dia adalah sehadap. Ini sehadap. Ya. Nah, sekarang ingat pelajaran kita yang lalu, kita sudah belajar di kelas 2, dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan menghasilkan banyak sudut. Salah satunya adalah ini adalah sudut sehadap. Ini sehadap, arahnya sama. Ini juga sudut sehadap. Ini sama dengan ini. Maka ini biasanya sama. Nah, ini sama, ini arahnya sama. Begitu pula juga sudut E itu sama dengan sudut B, ini juga sehadap. Nah, sehadap, kemudian sudut C otomatis kedua sudutnya sama, pasti sudut jangganya sama. Maka ini ada puncak. Ini titik C, sudut C, maka sudut C itu sama dengan sudut C. Kenapa? Karena dia berhimpit. Nah, itu berarti dia sebangun. Sekarang kita buktikan, kita lihat lagi menemukan rumusnya, rumus sebangunannya. Perhatikan segitiga yang kecil, saya ambil CDE. Segitiga CDE kita bandingkan dengan segitiga besar, yaitu segitiga CAB. Sehingga kita bisa menemukan rumusnya, di mana sudut CD, panjang CD itu berbanding dengan CA. Ini dengan CA, di mana CA sama dengan DE berbanding dengan AB, kemudian CE berbanding dengan CB. Ini rumus, boleh digunakan yang ini boleh yang ini, atau yang ini. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada CD, boleh berbanding dengan CA, kemudian CE boleh dipakai dengan CB, kemudian DE berbanding dengan AB. Boleh juga, ya, boleh juga kita gunakan rumus seperti ini. Ini ada segitiga, ini puncaknya, di mana ini adalah C, ini adalah A, ini adalah B, kemudian ini D dengan E itu sejajar. Nah, ini boleh CD boleh berbanding dengan DA atau AD, ya, sama. Kalau ini sisinya di samping diketahui CE berbanding dengan EB. Andaikan saya kasih sini A, saya kasih sini B, sini adalah C, sini adalah D, maka perbandingannya boleh menjadi CD diganti oleh A, kemudian DA adalah B, begitu juga C sama dengan berbanding dengan D. Ini ada rumus, boleh kalau misalnya yang diketahui adalah sisi-sisi segitiga yang di samping. Nah, boleh juga A banding C, B banding D, terserah. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau soal model seperti ini? Kita mau cari bagaimana rumusnya. Nah, sekarang kita lihat, ini ada segitiga A, D, C, D. Ini ada, di mana ada dua segitiga A, O, D, kemudian B, O, C. Sekarang kita lihat sudut-sudut mana yang sama. Nah, ini ada sejajar ya, AD sejajar dengan BC. Maka ini sudut dalam berseberangan. Maka sudut D sama dengan sudut B. Begitu pula juga sudut A, ini juga sudut dalam berseberangan sama. Kemudian sudut O sama dengan sudut O. Kenapa? Karena dia bertolak belakang, ini sama dengan ini. Nah, sehingga kita bisa menemukan rumusnya di mana perbandingannya yaitu bisa kecil berbanding dengan besar. OC atau CO boleh, OC sama dengan DO atau OD sama dengan berbanding dengan OB, yaitu sama dengan apalagi AD berbanding dengan BC.
Ini rumus yang kita gunakan ketika kita menemukan soal seperti ini. Lihat saja perbandingannya. Ini ada 2 segitiga ya. Nih. Boleh digunakan ini pada saat kita menemukan soal-soal yang seperti ini. Oke, baik, kita lanjut pada contoh-contoh soal sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan pada contoh soal pertama. Perhatikan gambar di bawah. Di mana gambar ini adalah segitiga ABC tersebut diketahui di mana DE sejajar dengan AB. Panjang AB adalah 18 cm, DE adalah 12, CD 8 cm, dan BE 6 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang CA, AD dan CE. Ini ditanyakan panjang CA, ya, kemudian panjang CE, kemudian panjang AD. Sekarang kita lihat. Kita dulu buat perbandingannya atau rumusnya. Kita ingat rumus pertama CD, sini ya. CD berbanding dengan apa? CA sama oleh CE berbanding dengan CB sama dengan DE berbanding dengan AB. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui, di mana panjang CD adalah 8 cm, CA yang ditanyakan, kemudian CE juga ditanyakan, nanti kita ganti X boleh, CB belum ada ya, kemudian panjang DE saya ganti 12 cm per 18 cm. Ini bisa digunakan ya, bisa karena ada CA nya. Ini 12 per 18 di sini ya, supaya bisa mudah ya. Saya pindahkan 8 per CA. Ini saya bagi 6. 12 bagi 6 adalah 2. 18 bagi 6 adalah 3. Maka saya gasilan ya. Kita gasilan 2 kali CA, 2 CA. 3 kali 8 itu 24. Sehingga CA sama dengan 24 per 2. Maka nilai CA dapat 12 cm. Oke. Sudah dapat. Sekarang kita lihat, oh ternyata ada panjang AD. Ingat, oh panjang AD. Panjang AD ini tidak lain adalah CA dikurangi CD. Ingat, panjang CDA itu tidak lain adalah CD ditambah dengan AD atau DA. Nah, sementara ini 12. Oke, CD berapa? 8. Tentu AD. Ini pindah. 12 dikurang 8 sama dengan AD, maka AD-nya 4 cm. AD 4 cm. Inilah panjang AD. Sudah didapat. Oke ya. Nah sekarang kita lihat apa lagi yang ditanyakan. Panjang CE, di mana rumus CE ini kita pakai? Oke ya. Kita pakai lagi. CE berbanding dengan CB sama dengan ya DE berbanding dengan AB. CE tidak ada ya. Kalau begitu saya ganti CE jadi saya ganti sini X supaya mudah ya. X ya. Maka CE saya ganti X. CB itu CB panjang CB itu adalah tidak lain CE ditambah dengan EB. Berarti X ditambah dengan 6. Nah ini CB itu saya ganti X ditambah 6. Nih, X ditambah 6 sama dengan ini ada 12 per 18. Saya sederhanakan lagi, X ditambah 6 2 per 3. Sekarang kita kasih lagi 3 kali X 3X 2 dikali dalam kurung X ditambah 6 3x sama dengan 2 kali x adalah 2x, 2 kali 6 adalah 12. Sehingga ini pindah menjadi 3x dikurang 2x sama dengan 12, maka x sama dengan 12 cm. Jadi ya, jadi x itu tadi adalah CE, maka CE sama dengan x itu sama dengan 12 cm. Maka panjang C adalah 12 cm. Seandainya ditanyakan berapa panjang CB-nya, tentu 12 tambah 6. Nah sekarang sebenarnya panjang CE ini boleh digunakan rumus kedua, karena ini boleh digunakan CD, ya.
rumus kedua, mencari panjang CE. CD berbanding DA, karena DA sudah diketahui tadi, karena sudah tiga-tiganya diketahui. CE, oke, berbanding dengan EB atau BE, itu bisa. CD berapa? 8 cm. DA tadi kita dapat DA berapa? 4. CE tidak ada. EB berapa? 6. Oke ya. Nah, sederhanakan 8 bagian 4 itu 2, berarti 2 per 1 sama dengan CE per 6. Dari sini ya, bisa lihat ya. Kali sini 1 kali CE, CE. 2 kali 6, 6 kali 2 adalah 12 cm, berarti sama. Gunakan yang rumus kedua, kalau di sisi segitiga diketahui sudah ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 kita pasangkan saja. Saya kira itu ya, semoga bisa dimengerti. Dan kita lanjut pada contoh soal kedua. Nah, kita lihat contoh soal kedua, ini agak mudah ini. Hitunglah nilai A, B, dan C pada gambar berikut. Kita lihat bagian A. Nah, ini ada, ingat ini adalah puncak ya, puncak ini. Maka ini ada perbandingannya adalah bisa ini 6 berbanding dengan ini, berarti 6 berbanding 6 tambah 3 ya, 9. 4, ingat 4 berbanding A. Nah, ini bisa. Ini disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 3, berarti bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3, maka 4 per A. Kita kasih lagi 2 kali A itu 2A, 3 kali 4 12, maka A sama dengan 6. Ini mudah ya. Jadi mau gambar bagaimana modelnya, maka lihat puncaknya. Nah, yang bagian B, puncaknya di sini, maka ini 8 berbanding dengan ini, berarti 8 berbanding 8 ditambah B ya, sama dengan 6 berbanding 9. Kita sederhanakan lagi, 8 per 8 ditambah B. Ini bagi berapa lagi nih? Bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Kali silang lagi. 2 dikali ini menjadi begini. 2, 8 tambah B. 3 kali 8, 24. Nah, kali masuk 16. 2B, 24. Pindahkan yang sejenis, maka pindah 24 dikurang 16, maka 2B sama dengan ini pasti 8, maka B sama dengan 4 cm. Udah, berarti ini 4. Nah, sekarang lihat bagian C. Ini bagian C, kita lihat bagian B ya. Oh, bagian C pakai rumus kedua saja ya. Ingat, ini puncaknya, maka ini C berbanding 4 boleh. Ini pakai rumus kedua, 5 berbanding 3. 3 kali C, 3C. 4 kali 5, 20. Maka C sama dengan 20 per 3. Maka nilai C sama dengan 6,6 cm. Saya kira ini agak mudah. Soal ini yang penting kita tahu puncak daripada segitiga. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut pada contoh soal berikut. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada contoh soal ketiga. Tentukan nilai X dari gambar di bawah apabila diketahui DA, DE sejajar dengan AB. Nah, melihat dari bentuk gambar ini, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, di mana CD berbanding dengan DA. Ya, kita cari nilai X nanti. Kemudian CE itu berbanding dengan EB. Kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Sisi-sisinya yang segitiga ini sudah diketahui, kecuali alas tenda. Sekarang kita masukkan nilai panjang CD, saya ganti 4 cm. Kemudian DAS dikurang 4 sama dengan CE S kurang 3. Kemudian EB 3S dikurang 19. Sekarang kita kali silang ya. Ini S kurang 4 dikali S dikurang 3 sama dengan 4 dalam kurung 3S dikurang 19. Saya pindah di sini ya, bisa lihat.
Kita langsung kali ini S kali X ya, atau saya buat usulan S kurang 4, S kurang 3 sama dengan 4 kali 3S dikurang 19. Kita kali suku 2 kuadrat. Ingat persamaan kuadrat ya. S kali X adalah S kuadrat, S kali min 3 adalah min 3X, min 4 kali X adalah min 4X, min 3 dikali min 3 adalah positif 12. Ini kali masuk 4 kali 3 adalah 12X, 4 dikali min 19 adalah minus 76. Nah, kita sederhanakan dulu. S kuadrat ini min 3 dikurang 4 atau sama saja min 7X ditambah 12 sama dengan 12X kurang 76. Yang di ruas kanan kita pindahkan semua ke ruas kiri supaya menjadi 0. Ingat persamaan kuadrat, pelajaran yang kita sudah pelajari. Semua di ruas kanan saya pindahkan, berarti berubah tanda jadi positif menjadi minus, maka 12X ini jadi tambah 26 sama dengan 0. Maka S kuadrat ini bisa ya, min 7S dikurang 12. Ini berpasangan yang ini berarti min 19X. 12 ditambah 76 itu positif 88 sama dengan 0. Ingat, ini ada persamaan kuadrat hanya satu, maka ini kita lihat berapa kali berapa itu dapat 88 ya. Kalau dijumlahkan, ingat persamaan kuadrat dijumlahkan dapat min 19, dapat B. Daripada bingung kita faktorkan saja ini. 1 88, kemudian 2 44, tentu 3 tidak boleh, 4 itu boleh 22, kemudian 6 tidak boleh, 8 boleh menjadi 11 ya. 8 kali 11 itu 88. Yang memungkinkan kita pakai 8 dan 11. Ingat, ini positif berarti ini negatif. Ini 8, ini 11. Tentu ini kalau 8 kali 11 88 berarti harus minus 8 ditambah minus 11. Jadi minus 19, makanya harus minus. Ini juga harus minus. Sehingga akar-akarnya bisa kita dapat X ini kurang 8. Ini kita sudah pelajari sebenarnya ini. X dikurang 11 sama dengan 0. Ya. Sehingga menjadi X kurang 8 sama dengan 0 atau X dikurang 11 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 8 dan X sama dengan 11. Inilah nilai-nilai yang kita cari, yaitu angka X-nya ada 8 dan ada 11. Kalau dimasukkan di sini maka segitiga ini pasti dia sembang. Saya kira cukup ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut pada contoh soal yang keempat. Baik, kita lanjutkan contoh soal keempat. Pada gambar berikut diketahui panjang DC 9 cm, AO 4 cm, kemudian panjang AB 6 cm, dan panjang BC, ini BC 15 cm. Hitunglah panjang DO, kemudian panjang BO, dan panjang CO. Nah, sekarang kita ini ada, kalau tidak salah rumus ketiga ya. Kita lihat dulu perbandingannya. Kita lihat ini perbandingannya AO ya. AO berbanding dengan OD atau DO boleh, DO sama dengan ini segitiga ya, BO berbanding dengan OC. Nah itu. Kemudian AB tentu berpasangan dengan DC. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui. Panjang AO itu 4 cm, DO ada ditanyakan, kemudian BO juga ditanyakan, kemudian OC juga tetap tulis karena dia ditanyakan. Panjang AB 6, panjang DC 9. Nah, sekarang kita lihat, oh ini yang bisa kita cari. Panjang DO nya bisa kita dapat 4 per DO. Ini disederhanakan ya, 6/9. Saya tulis di sini ya. Saya tulis ulang, 4 per DO itu nilainya masing-masing dibagi 3 berarti 2/3. Kita kasihkan 2 kali DO, 2 DO ini 2 ya. Sama dengan 4 kali 3 adalah 12, maka panjang DO nya 12 dibagi 2 itu 6 cm. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa lagi yang kita mau cari? Nah, sekarang kita lihat, oh ini lagi. Yang perbandingan lagi yang kita belum tahu, BO berbanding dengan OC.
itu sama dengan AB berbanding dengan DC. BO belum ada, OC juga tidak ada. Kita lihat ini 6/9. Ingat, panjang BO, panjang BC itu terdapat berapa tadi? 15 cm. Sementara panjang BC itu bisa kita lihat BO ditambah dengan OC. Sementara, nah kita bisa lihat panjang BO, pertama kita lihat dulu BO itu tidak lain adalah BC kurang OC. BC itu 15 kurang OC ya. Ini BO nya. Jadi kita ganti nilai BO 15 kurang OC. Kenapa? Karena BO itu tidak lain adalah BC dikurang OC. Ini rumusnya. Nah, kita masukkan BO itu 15 dikurang OC per OC sama dengan ini saya sederhanakan masing-masing dibagi 3, berarti 2/3. Kita kali silang ya. 2 dikali OC maka 2 OC. Nanti muncul OC-nya 3 dalam kurung 15 kurang OC, maka ini tetap 2 OC kali masuk 3 kali 15 adalah 45. 3 kali min 1 itu min 3 OC. Kita pindahkan, kita kumpulkan sejenis, maka 2 OC itu dipindah menjadi 3 OC ya, minus jadi plus sama dengan 45. Sehingga 2 ditambah 3 adalah 5 OC. Nah sekarang OC nya berapa? Ya tentu 45 bagi 5 dapat 9 cm. OC nya seberapa? Nah untuk menemukan BO otomatis kita masukkan sini, maka BO adalah BC dikurang OC. Maka nilai BO, BC itu adalah 15, OC itu 9, maka BO adalah 6 cm. Jadi sangat mudah karena kita sudah menemukan BC. Ini adalah rumus yang ketiga ya. Menemukan soal seperti ini tidak usah bingung, pakai rumus yang telah kita pelajari di awal pembelajaran. Saya kira cukup. Kita lanjut pada contoh soal. Baik, kita lanjut pada contoh soal kelima, di mana pada gambar berikut diketahui panjang AE 8 cm, kemudian panjang EC 4 cm, FB 8, kemudian AG 12 cm, kemudian panjang EG 3 cm. Pertanyaannya ada panjang AE, ditanyakan kemudian GD dan CD. Nah sekarang kita perhatikan segitiga ini. Pertama kita lihat dulu yang di sebelah kiri, yaitu di mana A, DC, GE. Yang ini ada sejajar. Maka kita harus mencari, kita bisa mencari panjang GD-nya dengan menggunakan rumus yang kedua. Rumusnya adalah AE, boleh ya. Kita dari puncaknya dulu, dari AE, kemudian ke bawah menjadi langsung ya EC. Jadi itu ada rumus kedua, sama dengan AG berbanding dengan GD. Nah ini GD. Kita tuliskan yang diketahui panjang AE 8 cm, kemudian panjang EC 4, kemudian AG berapa sih AG? Dapat 12, kemudian GD ditanyakan. Nah ini sederhanakan, 8 bagi 4 itu 2, berarti 2/1. 12 per GD kali silang 2 kali GD 2 GD 12 cm, maka GD nya sama dengan 6 cm. Itu rumus kedua, berarti 6. Nah sekarang kita masih berfokus di segitiga ini ya. Oh panjang CD lagi boleh dicari. Panjang CD itu ingat rumusnya. Rumus pertama AE berbanding dengan AC sama dengan, karena ini ditanyakan, maka EG berbanding dengan CD. Ini EG ya, EG. Nah sekarang AE itu 8 cm, panjang AC itu 8 ditambah 4 berarti 12. Panjang EG 3. Kemudian ditanyakan panjang CD. Ini disederhanakan ya. Ini masing-masing dibagi dengan 4, berarti 2/3.
3 per CD, kali silang lagi 2 kali CD, 2 CD, 3 kali 3, 9. Maka masing-masing dibagi 2, 9 dibagi 2 itu dapat 4,5 cm. Maka panjang CD ditemukan, GD juga sudah, sisa panjang AF. Nah sekarang kita lihat segitiga yang di sebelah kanannya. Nah sekarang lihat ini A, F, B, D, G. Oh ini bisa kita langsung gunakan rumus kedua, yang mana AF langsung kita bandingkan berbanding dengan FB, karena sudah semua diketahui tiga-tiganya. Begitu juga AG berbanding dengan GD. AF ditanyakan, FB berapa? 8. AG berapa? 12. GD 6. Yang disederhanakan lagi, ya. Ini masing-masing bagi 12 bagian itu 2 per 1, maka AF sama dengan 2 dikali 8, 16 cm. Jadi saya kira itu menemukan soal seperti ini, lihat puncaknya, kemudian lihat bentuknya. Ini sudah dijelaskan, ini ada 2 bentuk ya. Tinggal kita masukkan rumus yang telah kita pelajari di awal pembelajaran kita. Saya kira cukup, kita lanjut pada contoh soal 6. Perhatikan gambar berikut. Kemudian hitunglah panjang EF, ini ada F ya. Panjang EF. Nah, ini segitiga ini apa? Kita buat nanti segitiga di sini ya. Supaya sama dengan rumus tadi. Ingat BC dengan EF adalah AB sejajar. Sehingga ini menjadi 11, pasti ini adalah 11 panjangnya. Saya kasih sini adalah T, di sini adalah H. Kita dulu cari panjang TF, kita kasih X. Kalau sini 11, otomatis sini 9. Nah ingat, sudah bisa kita cari panjang X-nya. Perbandingannya ingat, rumus pertama CF berbanding dengan CB, rumus ya, sama dengan TF berbanding dengan HB. Saya ganti CF 8. Panjang CB itu 8 ditambah 4, 12. TF saya ganti X, HB saya ganti 9. Sederhanakan masing-masing dibagi dengan 4, maka 2 per 3 X per 9. Nah sini kali silang 3 kali S adalah 3X sama dengan 2 kali 9 berapa? 18. Maka X sama dengan 18 dibagi dengan 3, X sama dengan 6 cm. Jadi panjang AEF tidak lain adalah 11 tambah X tambah 6, maka 17 cm. Oke. Ada cara lain tanpa membuat sebuah segitiga, bisa langsung seperti biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasanya bimbingan. Kita lihat mencari panjang F bisa kita lakukan menjadi, ingat rumusnya ada DC kali FB. DC kali FB ditambah AB kali FC. AB kali FC per CF ditambah dengan FB. Itu rumusnya. Ini kali ini tambah ini. Maka panjang EF ini DC 11 kali 4 tambah 20 dikali 8 per 8 ditambah 4 sehingga menjadi EF 44 ditambah 20 ke 8 adalah 160 per 12. F adalah ini 204 per 12. Maka panjang EF 204 per 12 adalah 17 cm. Berarti sama. Kalau ini kita gunakan konsep, yang ini cara cepat. Saya kira cukup ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa dimengerti dan dipahami, dan semoga bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.